Ketemu lagi dengan Esa Vlog. Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Hari ini saya bersama Asyuk Empang. Ada di kediamannya. Kebetulan saya tadi dari Pasar Ikan Hias Parung mampir mau ngopi-ngopi. Banyak kopi mah, kue-kue juga ada. Jadi pas lewat suruh Asyuk mampir aja kita ngopi, ayo kita ngobrol. Apa manjain saya kali ya? Hah? Manjain Asyuk Empang. Iya, Pak Esa manjain saya ini, sering mampir ke saya. Ya, jadi kita ya biasalah diskusi. Gimana Suk, kabarnya Suk? Sehat ya? Oke, sehat. Jauh lebih baik. Jauh lebih baik daripada bulan-bulan yang kemarin ya? Iya. Sampai potong rambut. Oh, ya. Ya kemarin ketemu di Pontianak. Ya. Ada cerita nggak Gu, Suk, ke Pontianak? Karena di sana memang tempatnya Arwana Super Red ya. Dan sambutannya gimana nih sama orang-orang Pontianak nih? Kalau sambutan kita dari Jawa ke Pontianak, ya kalau menurut saya pribadi ya, luar biasa. Sampai yang disebut terharu ya. Banyak orang nyalamin saya, ya itu buat saya juga lebih introspeksi diri. Ya. Kenapa orang begitu sama saya? Jadi ya itu mungkin ada sebab akibat ya. Ya. Jadi emang sambutannya luar biasa untuk orang-orang Kalimantan sampai ke atas yang nyapa saya itu luar biasa. Saya terima kasih. Ya, sangat berkesan banget ya Asyuk ya ke Ya, Pontianak. berkesan, ya. luar Ya. biasa. Karena memang selama ini Asyuk kan emang seorang pemerhati arwana ya. Pemerhati keren banget. Penghobi. Penghobi tukang ikan. Ya, tukang ikan. Peternak ikan lah ya, peternak arwana. Dan dari sekian puluh tahun berhasil lah hitungannya ya. Artinya budidaya arwana di luar habitatnya itu Empang ini berhasil lah ya. Sampai kejadian ikannya habis ya itu berhasil juga. Tapi bagaimana emang sakit kalau kita pikir. Ya. Ya kita jalanin aja. Dijalanin ya. Kalau namanya manusia hidup kan kalau enak terus itu kita tidak merasakan hidup, Pak. Ya. Jadi sakit, senang, susah, terus seger, kita harus merasakan. Ya, ada manisnya, ada pahitnya, Betul. ada pedesnya. Ya. Itu baru hidup. Hidup. Kalau namanya nggak sakit kan, Ya, kalau kayaknya udah mati kali ya, itu udah nggak ada rasa udah sakit nggak ada. gitu. Kemarin kita ketemu di Pontianak, Asyuk kan lihat itu ya kontes arwana yang begitu megah ya. Itu karena cukup berhasil lah ya, suatu kontes yang baru pertama kali dengan orang-orang penghobis, di mana itu arwana itu emang sebagai kebanggaan dari Kalimantan Barat itu sendiri, Suk ya. Betul. Orang Kalimantan Barat itu bangga banget dengan adanya arwana Super Red itu, sehingga mendunia dan menjadikan itu ikan primadona Indonesia. Itu bukan mendunia lagi. Nah, Di antara semua ikan itu tahun ini itu Ya. kesebut rajanya. rajanya ikan. Oh, rajanya ikan. Biarin tuh ikan cuman sekian, itu disebut rajanya ikan. Ya. Karena semua negara itu udah melihat ke Indonesia nih ya. Ya, ikan betul. arwana ini sering dikonteskan. Wah, ternyata merah, cakep, wah, gue gagah gitu ya untuk ditaruh di akuarium. Dan itu sangat bangga kita sebagai orang Indonesia yang benar-benar memiliki arwana ini menjadi kebanggaan ya. Nah, Asyuk sendiri waktu kemarin datang ke sana itu melihat kontes itu gimana, Suk? Ya. Itu ya luar biasa. Jujur ngomong, kita dari Jawa. Kalau saya kan seneng yang natural ya. Iya. Lihat ikan merah-merah begitu, sampai awalnya pikir kita dari Jawa tuh bakal menang apa tidak dalam kontes itu. Iya. Ya dong, istilah ikan naga dari sana, kita balik ke Pontianak. Emang ikan naganya dirawat di Pulau Jawa, Iya. masuk ke sarang naga. Ya namanya bisa menang itu juga alhamdulillah ya. Iya, Kita benar. bisa bukan ajang ngadu Iya. siapa yang hebat, bukan. Tapi introspeksi untuk menjaga masing-masing ini ikan, ya bagaimana caranya dirawat dengan baik, ya dong. Iya.
dari luar Kalimantan bisa merawat demikian. Nah itu kita saling berbagi, Ya, saling berbagi menjaga ini ikan harus lebih baik tahun depan. ya benar. Gitu. Dalam satu kompetisi itu memang ada kalah ada menang, tapi itu bukan suatu acuan ya, tapi Iya, setidaknya bagaimana merawat ikan arwana itu sebagus mungkin ya. Kok bisa seperti ini? Nah itu yang harus kita tahu ya, harus didalami lagi. Karena memang merawat arwana ini kalau bukan penghobi Susah. sulit ya. Karena emang apa ya? Penghobi apa entar dulu? Iya, penghobi tak ikan dong. Iya, kan orang banyak nih. Penghobi uang, cari penghobi uang. Ya, Ya. penghobi merawat ikan. Benar. Kalau penghobi uang kan Bisa aja beli ikan arwana banyak. uang banyak, ikan yang bagaimana bagus dia bisa beli. Benar. Tapi kalau penghobi emang jiwanya menyatu dengan ikan bagus bagaimana ditawar sama orang juga sayang, karena saya seneng Ya, merawat dan menjaga ikan ini. Manusia banyak yang kaya. ya, Ya, kita tidak ada hubungannya, nggak ada hubungannya antara kaya, miskin, penghobi atau apa, tidak ada hubungannya. ya. Ini kita bicara yang real. Dan itu suatu apa ya, kebanggaan lah ya dengan arwana yang begitu bagusnya ya. Dan ini Asuk Empang ini emang udah berapa kali ke Pontianak hitungannya? Saya baru pertama itu. Saya pertama kali. Tuh, Asuk Empang baru pertama kali. Sama saya berarti ini. Dan saya sama Asuk nggak ada janjian tuh. Ketemu di sana. Kapok nggak? Saya pikir nggak kapok ya. Jadi untuk yang akan datang, kok jadi saya yang tanya, Pak Esa bakal kapok apa enggak ke Pontianak? Saya di Pontianak ya cukup apa ya, nyaman lah ya. Betul. Banyak teman ya. Kayak masuk kampung sendiri. Masuk kampung sendiri, kita disapa dengan baik dan ramah buat orang-orangnya. Saya pun diundang untuk ke rumah mereka untuk menunjukkan ini arwana mereka nih. Nah gitu. Nah, Asuk gimana nih? Waktu kemarin datang ke Pontianak ini, sambutannya gitu apa? Akrab ya. Mungkin ada harapan Luar dari- biasa. Saya seperti tamu VIP di mana-mana. VIP. Iya bener. Seperti tamu VIP. Saya disalamin, dipintain foto. Tapi maaf bagi teman-teman yang belum sempat foto sama saya. Ya, karena saya juga nggak nyangka sampai demikian. Jadi mungkin nih ya, bila ada kontes lagi tahun depan, katanya Februari kontes. Kalau saya ada umur di sana kontes, saya akan hadir. Ya. Juga kalau bisa saya akan nyapa semua teman-teman peternak di Pontianak. Tapi saya nggak tahu ya bulannya apa, dengar-dengar mah menurut panitia pasti itu Februari. Tapi saya berusaha bila badan saya sehat, tidak kurang satu apapun, saya akan hadir. Ya. Gitu. Perkenalkan, nama saya Ari sebagai owner Sultan Aquarium yang berlokasi di Cilengsi, Bogor. Untuk akuarium ini saya produksi sudah berjalan 6 tahun lah. Dan alhamdulillah semuanya puas dengan kerjaan kami. Baik finishingnya, baik kekuatannya, garansinya, dan harganya terjangkau untuk pemain-pemain arwana dan perikanan air tawar di Indonesia. Untuk pengiriman bisa dikirim seluruh wilayah Indonesia dan jaminan aman dan garansi. Saya berani menggaransi kaca sampai lokasi aman. Kalaupun pecah saya bisa garansi ganti yang baru. Untuk kelengkapan kita bisa sediakan full set. Rata-rata kita sediakan full set dari filterisasi, lampu UV, heater, wave maker, lampu view. Itu bisa kita sediakan. Finishingnya semuanya rapi, bisa menjadi produk bersaing di pasaran Indonesia. Nah itu ya harapan Asuk Empang tuh ya, pasti pengen datang lagi ke Pontianak nih. Ya mungkin para peternak di Pontianak ya, pengusaha-pengusahanya lah hitungannya, mungkin bisa berbagi ya ilmu sama Asuk Empang ini.
Jadi kita bisa apa? Sharing lah, saling sharing ya. Gitu saya sampai di situ, ada kontestan ikut kontes, langsung nyamperin saya, nyapa saya. Ya. Dia tanya ikan saya 200 ekor mati karena insangnya hitam. Jadi saya langsung jawab bahwa airnya itu tidak memenuhi syarat. Karena dari insang kalau sampai hitam itu airnya bermasalah. Bermasalah. Jadi saya sarankan airnya agar di RO. Di RO. Kita beli RO yang kecil aja, yang 1 juta lebih. Itu di RO begitu, mungkin mengurangi zat besi yang mengandung merkuri, yang mengandung itu debu-debu batu bara, itu kita tidak tahu karena itu di sana belum pernah dicek airnya. Ya. Jadi saya bicara ini bukan atas nama begitu dengar 200 mati, waduh itu saya nggak bisa berkata 200 ekor. Iya. Saya aja 2-3 ekor mati sampai sedihnya luar biasa. Lah ini 200. Atau mungkin kena racun ya? Ya, itu racun. Jadi limbah yang terbawa. Iya. Terbawa dari hulu atau mana, itu menyatu, membaur di air. Itu gitu dipakai buat anak ikan. Kan ikan baru netes sampai 15-20 cm kan itu rentan sekali. Iya. Itu kalau kayak bayi baru lahir sampai kan umur 5 tahun. Iya. Itu rentan sekali. Jadi dalam pertumbuhan itu tanpa kita jaga air, makan, itu cilaka. Pertumbuhan untuk selanjutnya itu akan jadi tidak sempurna. Istilahnya ikan bisa besar tapi kena makan, air tidak terjaga, dia akan jauh lebih kecil ikannya. Kalau dibilang orang pelihara ikan itu ya pelihara airnya juga ya, pelihara airnya. Jadi jangan sampai air itu yang bikin ikan itu jadi nggak nyaman ya. Bermasalah lah gitu ya. Iya. Ya. Kalau ibarat manusia tuh hidup di udara yang tidak sehat. Ya. Penuh polusi itu dari paru-parunya semua itu tidak akan sehat. Ya kan ikan hidupnya kan tuh dari dia punya gelembung hawa yang membuat dia tuh bisa turun naik. Kalau sampai pernapasannya udah nggak benar, di gelembungnya udah nggak benar, lah itu ikan bermasalah. Jalannya nungging lah, apalah. Itu satu masalah yang perlu kita tanganin. Itu harus dijaga benar-benar serius. Ya. Karena itu faktor utama. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi hujan, jadi kita pindah. Kita pindah posisi. Tadi hujan ya. Ini yang lagi musim hujan sih tadi. Iya. Gimana Suk? Pontianak. Ya luar biasa aja. Kesannya jadi nggak nyangka gitu. Ya mungkin saya di YouTube banyak berbagi. Jadi kesan mereka juga tidak negatif sama saya. Ya. Positif. Luar biasa lah. Jadi ya itu namanya kita memetik hasil apa yang kita tanam. Ya, kebaikan orang akan balik berbuat baik sama kita. Saya sih nggak bilang saya baik ya, cuman saya selama saya rawat arawana, kalau tahu ini ikan purba yang harus disayangin, kenapa kita tidak share ke orang? Biar orang lebih tahu cara merawatnya atau ya itulah dan sebagainya. Sama juga kita melindungi ikan purba dari kepunahan. Kalau saya pencinta arawana, di mana maaf aja bagi yang penyelenggara gitu. Seumpama saya tidak diundang juga saya akan nongol, hadir. Ya. Kenapa? Ya karena saya senang arawana, saya tidak peduli dia mau undang atau apa, atau seumpama saya hadir, saya dicemoohkan, saya tidak peduli, saya akan hadir dan lihat perkembangan dari ikan ini sampai di mana berkembang, tetap kita akan ngikutin. Gitu.
ya kan? Ya. Seperti Pak Esa nih saya kenal, untung kenal Pak Esa nggak dari muda. Kalau dari muda kan saya bisa ngikutin perkembangan Pak Esa sampai adanya setua begini gitu. Tapi saya agak mudaan dikit lah tuh daripada Asuk. Iya, kalau saya udah tua, Iya. saya sih nggak ngaku muda gitu. Ya, tapi Paham dong maksud saya? nggak agak muda. Dari muda, saya lihat kalau ikan kan dilihat indahnya. Ya. Sampai tua, itu bagaimana kita bisa mempelajari garis. Oh, dari mudanya begini, makin tua sampai tuanya gitu. Jadi kalau manusia dilihat kan dari karakter, amal, perbuatan. Kalau ikan kan kita cuma lihat satu sisi indah, Ya. lain tidak. Ya kan? Manusia juga makan, cuman ya itu sifat. Maaf ya saya ngomong ya. Emosi, ambisi. Ya. Terus tamak. Ya itu kita Semuanya. semua. Tapi ikan tidak punya sifat begitu. Mau disebut jadi juara, dia mah tetap enjoy. Tapi kalau manusia disebut kaya, disebut pinter, itu bagaimana ya, dadanya jadi membusung. Ya. Jadi alam pikirannya kayak, wah saya the best. Tapi nggak bisa begitu. Kalau kita balik kembali pikir, lu mau pinter, lu mau kaya, mau apa. Saya cuma tanya satu jiwanya, bijaksana apa tidak dia terhadap diri dia sendiri. Ya. Kita bener, saya punya ambisi, punya emosi, itu segala semua ada. Cuman bagi orang yang bukan mereka tidak terpelajar ya, orang yang sudah sampai pikirannya, toh semua ini hanya sementara, tidak kita bawa mati. Iya. Saya menghormati Pak Esa bukan karena Pak Esa uangnya banyak, bukan. Iya. Karena saya bawa kamera terus. Oh enggak. Enggak. Salah. Kamera itu tidak ada hubungannya dengan saya, bukan. Ya. Cara Pak Esa bergaul itu sama orang, itu kemana itu bisa. Ya. Bukan Pak Esa bawa kamera. Bukan ya. Saya bisa marah, muka udah jelek di. Ada mana kalau muka jelek masih disebut purba. Kalau saya udah jelek begini, diketawain lagi. Oke lah Pak Esa. Ya, karena memang saya YouTuber, ya kita sedapat mungkin kita bisa ke siapa aja lah gitu ya.